Selamat pagi anak-anak kelas 11. Jadi pada kesempatan pagi ini kita akan membahas lagi, melanjutkan materi minggu lalu ya, tentang penjajahan pemerintah Belanda ya. Nah, jadi materi yang akan kita bahas pada penjajahan pemerintahan Belanda ini ada masa pemerintahan Republik Bataaf, yang kedua itu perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia, dan yang ketiga adalah dominasi pemerintahan Belanda. Nah, yang pertama, masa pemerintahan Republik Bataaf. Nah, apa itu Bataaf? Jadi pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Jadi Belanda itu muncul kelompok kaum patriot. Jadi kaum ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis, liberté, égalité, dan fraternité ya. Kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Nah, berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam revolusi Prancis itu, maka kaum patriot itu menghendaki perlunya negara kesatuan. Nah, bertepatan dengan keinginan itu, pada tahun 1795 pasukan Prancis menyerbu Belanda. Jadi Raja William V ini melarikan diri ke Inggris ya. Jadi Belanda dikuasai Prancis, maka dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis. Nah, inilah yang dinamakan Republik Bataaf. Nah, Republik Bataaf ini dari tahun 1795 sampai 1811. Nah, masa pemerintahan Republik Bataaf. Jadi Raja William V ditempatkan di kota Kew ya, oleh pemerintah Inggris. Jadi di kota Kew, Raja William ini mengeluarkan perintah yang dikenal dengan surat-surat Kew. Nah, isi perintahnya itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Nah, dengan surat-surat itu pihak Inggris bertindak cepat dan mengambil alih beberapa daerah di Hindia seperti Padang, Ambon ya. Karena Republik Bataaf ini adalah merupakan pasai dari Prancis, maka kebijakan-kebijakan Republik Bataaf masih terpengaruh oleh Prancis. Nah, untuk mempertahankan Nusantara, Prancis menunjuk Herman William Daendels ya sebagai gubernur jenderal di Nusantara. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana masa pemerintahan Herman William Daendels pada tahun 1806 sampai 1811 ya. Nah, jadi Napoleon Bonaparte ini mengutus Herman William Daendels untuk mengemban tugas. Tugasnya itu adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Nah, Daendels memerintah di Jawa pada kurun waktu 1806 sampai 1811. Nah, terdapat dua tugas utama yang harus dilaksanakan oleh Daendels. Yang pertama itu adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Yang kedua itu memperbaiki sistem pemerintahan agar tidak terjadi penyelewengan serta korupsi. Nah, ini William Daendels ya. Nah, kita lihat pemerintahan Herman William Daendels ini ya, dalam mengemban misi tersebut ya, Daendels kemudian menerapkan beberapa kebijakan, diantaranya pertama, membangun jalan raya pos atau gauge pos, yaitu dari Anyar sampai ke Penarukan. Yang kedua, mendirikan benteng-benteng pertahanan. Dan yang ketiga, membangun pangkalan armada laut di Merak dan Ujung Kulon. Yang keempat, mendirikan pasukan yang beranggotakan pribumi.
Yang kelima, mendirikan pabrik-pabrik senjata seperti di Surabaya, pabrik pembuatan meriam di Semarang, serta sekolah militer di Batavia. Dan yang keenam, membangun rumah sakit serta tangsi militer baru. Nah, kebijakan lain selain dalam bidang pertahanan, ya. Yang pertama itu memecah Pulau Jawa menjadi 11 prefektur atau daerah setara keresidenan. Ini untuk mempermudah pengawasan. Ya. Yang kedua, mengangkat bupati-bupati Jawa menjadi pegawai pemerintah. Yang ketiga, menaikkan gaji pegawai. Yang keempat, mendirikan pengadilan dengan adat istiadat sebagai aturan yang diberlakukan. Nah, Dendels yang dikenal dengan sikap kerasnya terkadang juga melakukan tindakan keras terhadap raja-raja di Jawa seperti Raja Solo dan Yogyakarta, di mana raja kerajaan tersebut harus mengakui bahwa Raja Belanda sebagai junjungannya. Terus yang kedua, karena Banten tidak mau melakukan pembangunan jalan raya, Dendels mengambil kebijakan keras dengan mengasingkan Sultan Banten ke Banten. Jadi diasingkan, ya. Nah, ada dua versi mengapa Dendels dipanggil kembali, ya. Jadi setelah beberapa tahun memerintah ke Nusantara, jadi Dendels itu dipanggil lagi ke negaranya, ya. Nah, ada beberapa versi, ya, kenapa Dendels dipanggil itu. Yang pertama adalah Dendels sangat dibutuhkan untuk memimpin pasukan Prancis guna melakukan serangan ke Rusia. Yang kedua, hubungan buruk antara Dendels dengan raja-raja di Jawa yang dikhawatirkan akan memperburuk situasi menjelang serangan dari Inggris. Nah, jadi Dendels dipanggil, ya, ke Prancis. Nah, setelah Dendels, maka Dendels digantikan lagi dengan James William Jensen, ya. Jadi Jensen ini mengganti William itu pada tanggal 20 Februari 1811. Jadi pemerintahan Belanda di bawah Gubernur Jensen ini berlangsung sebentar. Belanda menyerah kepada Inggris setelah ditandatanganinya kapitulasi Tuntang. Nah, ini yang berisi Pulau Jawa dan sekitarnya jatuh ke tangan Inggris. Yang kedua, semua tentara Belanda menjadi tentara Inggris. Yang ketiga, orang-orang Belanda dipekerjakan untuk pemerintahan Inggris. Nah, jadi tidak lama Jensen ini, ya. Nah, setelah Inggris mampu menguasai Pulau Jawa, Raffles kemudian ditunjuk untuk menjadi gubernur di Jawa. Nah, kalau kalian tahu, nama dari bunga bangkai itu diambil dari ini, ya, Raffles, ya, Rafflesia Arnoldi. Nah, kebijakan-kebijakan Raffles diantaranya menghapus sistem kerja paksa dan menghentikan perdagangan budak. Yang kedua itu membebaskan rakyat dalam melakukan penanaman, jadi bebas, ya. Yang ketiga, menghapuskan sistem pajak hasil bumi. Yang keempat, menerapkan sistem tanah sebagai milik pemerintah sedangkan petani sebagai penggarap. Yang kelima, pemberlakuan pajak tanah. Yang keenam, pengangkatan bupati sebagai pegawai pemerintah dan menetapkan jabatan bupati diwariskan turun-temurun. Dan yang ketujuh, membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Tadi 9, sekarang 16. Yang kedelapan, membentuk sistem pemerintah
yang serupa dengan sistem pemerintahan di negara Inggris. Nah, adapun hambatan pemberlakuan kebijakan-kebijakan yang dilakukan Inggris, ya, Thomas Raffles juga mengalami hambatan, ya. Nah, diantaranya terbentur adanya budaya dan tradisi Jawa. Yang kedua, belum adanya kepastian hukum atas tanah. Yang ketiga, uang belum sepenuhnya berlaku di Jawa sebagai alat pembayaran pajak. Yang keempat, singkatnya masa pemerintahan Raffles. Nah, hanya 3 tahun, singkat sekali. Nah, kekuasaan Raffles hanya sampai 1814, jadi setelah Prancis kalah oleh Rusia. Jadi Rusia, Australia, dan Swedia dalam pertempuran di Leipzig, ya, pada tahun 1813, imbasnya negara Belanda itu memerdekakan diri dan berhak kembali atas tanah jajahan terdahulu yang tertuang dalam Konvensi London. Nah, setelah Prancis kalah atas Rusia tadi, maka Belanda itu merdeka dan dia berhak mengambil alih lagi, ya, wilayah jajahannya. Maka berkuasalah Belanda untuk kedua kalinya. Nah, adanya perang melawan Prancis serta hutang VOC menyebabkan kekosongan kas Belanda. Nah, kemudian dikirimlah Van der Kavelen, ya, pada tahun 1816 sampai 1826 untuk menjabat sebagai gubernur jenderal di Nusantara dengan tugas utamanya itu adalah mengeksploitasi kekayaan Nusantara guna mengisi kas Belanda yang kosong. Nah, setelah Van der Kavelen itu lalu dilanjutkan oleh De Gesingnes, yang dia tidak lama juga. Terus karena ketidakadilan serta kewenang-wenangan mengakibatkan muncullah perlawanan-perlawanan oleh para pribumi. Di antaranya ada perang Saparua, ada perlawanan Sultan Palembang, ada perang Diponegoro, ada perang Padri, ada perang Bone. Nah, adanya perlawanan-perlawanan tersebut ini mengakibatkan terkurasnya kas Belanda lagi. Kemudian Belanda mengirim Johannes van der Boot, ya, untuk menyelamatkan kas negara dari kebangkrutan. Nah, Van der Boot ini kemudian memberlakukan kebijakan peningkatan produksi tanaman ekspor, ya, dengan sistem tanam paksa. Nah, kebijakan sistem tanam paksa oleh Van der Boot ini dari tahun 1830 sampai 1870. Jadi cukup lama, sekitar 40 tahun, ya. Nah, adapun poin-poin pentingnya, ya, pemberlakuan sistem tanam paksa, yang pertama itu pribumi diwajibkan menyisihkan 1/5 tanahnya ini untuk ditanami tanaman ekspor. Nah, untuk pribumi yang tidak memiliki tanah maka diwajibkan untuk bekerja kepada Belanda selama 66 hari. Terus yang ketiga, kelebihan hasil produksi Belanda dikembalikan kepada rakyat, kalau lebih, ya. Yang keempat, kerusakan akibat gagal panen sepenuhnya dibebankan kepada rakyat. Yang kelima, pengawasan dan penggarapan lahan dilakukan dan disampaikan melalui kepala desa. Nah, kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya di lapangan seringkali tidak sesuai dengan ketentuan. Bagi Belanda, dengan diberlakukannya sistem tanam paksa, inilah kesempatan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Kas Belanda pun mengalami surplus. Nah, namun diberlakukannya sistem ini mendapat kritikan dari berbagai pihak. Salah satu yang mengkritiknya adalah Edward Dawes Daker. Jadi akibat adanya kritikan berbagai pihak, kemudian pada tahun 1870 sistem tanam paksa dihapus
dan dikeluarkanlah Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Nah, tujuannya itu adalah pertama melindungi hak milik petani atas tanahnya sendiri dari penguasa asing. Yang kedua, memberi peluang kepada pemodal asing untuk dapat menyewa tanah kepada pribumi Nusantara. Yang ketiga, itu membuka peluang kepada pribumi untuk bekerja menjadi buruh perkebunan. Nah, jadi ini ya masa pemerintahan mulai dari Belanda, Prancis, Inggris, dan kembali ke Belanda lagi. Nah, semoga materi yang Bapak sampaikan ini dapat kalian pahami, dapat kalian ingat, ya. Terima kasih.